Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diskusi kita kali ini melanjutkan diskusi kita sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang basic setup, hari ini kita akan membahas tentang advanced setup. Seperti yang sudah diketahui bahwa basic setup itu kita hanya menyiapkan beberapa informasi seperti company profile atau company info, kemudian cash and bank, kemudian pelanggan dan pemasok kita, kemudian barang atau jasa yang kita jual atau perdagangkan. Nah, bedanya dengan advanced setup, kalau advanced setup ini lebih kompleks yang harus dipersiapkan dan butuh impor data di Excel. Nah, menu advanced setup ini digunakan biasanya untuk perusahaan yang sudah kompleks operasionalnya, karena kalau kita memilih advanced setup, kita harus memasukkan atau mengimpor data tentang, pertama masih sama dengan basic setup, yaitu tentang mata uang dan informasi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah daftar akun. Ini yang harus kita siapkan. Kemudian daftar pelanggan dan daftar pemasok, sekaligus di dalamnya adalah kalau pelanggan berarti ada piutang, kalau pemasok berarti nanti ada utang di dalamnya. Kemudian ada inventory atau persediaan barang atau jasa yang kita miliki di dalam perusahaan. Kemudian ada daftar aset tetap atau fixed asset, kemudian ada neraca percobaan. Ini yang perlu kita siapkan, jadi ini lebih kompleks, lebih panjang caranya. Langsung saja teman-teman kita praktik dengan contoh kasus yang sudah dimiliki, yakni di PT Using Mebel, bergerak dalam bidang jual beli furnitur kantor. Berdiri sejak tahun 2000 perusahaannya. Sejak pertama kali berdiri hingga saat ini, pencatatan pembukuan dilakukan secara manual. Dan karena perusahaan semakin besar dan transaksinya semakin banyak pula, manajemen memutuskan mulai April 2016 pencatatan keuangan akan menggunakan aplikasi akuntansi. Dan aplikasi yang dipilih adalah Accurate. Untuk itu, sebelum memulai penginputan transaksi bulan April 2016, perusahaan harus melakukan persiapan database awal di aplikasi Accurate ini. Data-data yang diperlukan untuk proses persiapan database awal ini antara lain banyak. Ini ada kapan berakhirnya laporannya. Jadi masih sama dengan basic setup. Kalau misalkan kita ingin membuat database bulan April gitu ya, maka neraca saldonya harus per bulan Maret, jadi satu periode sebelumnya. Ini ada company infonya, namanya perusahaannya PT Using Mebel dan seterusnya. Dan di sini juga ada neraca saldo PT Using Mebel per 31 Maret 2016. Ini nanti langsung saja satu-satu kita lakukan step by step-nya. Jadi langsung saja ke di Accurate, karena ini baru lagi database-nya, maka kita pilih menu yang buat database perusahaan baru. Diklik titik tiganya seperti ini, kemudian masih sama. Pertama NIM, underscore nama panggilannya, underscore Using Mebel. Kemudian dipastikan lokasinya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Dan jangan sampai lupa. Kalau sudah di create, ini kemudian di OK. Kita tunggu. Selesai seperti ini, masih sama dalam kondisi default. Jadi kata kuncinya tetap supervisor.
sama dengan penggunanya tanpa membedakan tulisan kapital atau tidak. Setelah itu kita oke. Masih seperti basic setup. Kalau ini kita lanjut saja. Saya pilih Indonesia. Kemudian, nah ini ya kalau kemarin kita persiapan standar atau basic setup, kita ke persiapan mahir. Nah, kali ini atau advanced setup. Kita klik dulu, kemudian kita klik lanjut. Informasi yang pertama tentang currency atau mata uang yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, data yang diperlukan adalah ini. Kita masukkan ada dua mata uang ya, ada USD dan ada Indonesia Rupiah. Dengan kursnya 9.500 per US dollar. Kita masukkan IDR dan USD-nya. Pertama IDR, nilai tukarnya 1 tentu. Dan negara Indonesia, simbolnya rupiah. Kemudian yang kedua adalah USD 9.500 tadi rate-nya. Ini Amerika. Kemudian simbolnya oke. Langsung saja kita next kalau sudah. Nah, ini nama perusahaannya. Kita masukkan PT Osing Mebel. Kemudian biar tidak terlalu lama, mungkin saya bukan saja ya. Saya kopas saja. Ini ke sini. Cuma Banyuwanginya saya taruh di bawahnya saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian tanggal mulainya berarti tanggal terakhir dia tutup bukunya. Kalau tadi bulan April menggunakan accurate berarti bulan Maret. Berarti 31 Maret 2016. Tahun fiskalnya jangan lupa diganti 16 saja, artinya 2016. Kemudian default periodenya 03 bulan dari tahun 2016. Sisanya tidak perlu diisi. Kalau sudah, silakan klik lanjut. Oke, ini tentang informasi pajak perusahaan. Langsung kita masukkan saja nomor seri faktur pajaknya. Ini 010.00 ya. Ini masing-masing perusahaan punya informasi seperti ini. Dan NPWP-nya kita masukkan. PKP-nya juga disamakan. Kemudian tanggal pengukuhannya 1 Maret dari tahun 2000. Kode cabangnya 00 berarti dia kantor pusat, tidak memiliki cabang, jenis usahanya adalah perdagangan. KLU SPT-nya 51900. KLU ini sendiri adalah klasifikasi lapangan usaha. Ini berdasarkan peraturan perpajakan, jadi ada masing-masing jenis usaha itu ada KLU-nya masing-masing. Kalau sudah, kita klik lanjut. Kemudian kita ke daftar akun. Nah, karena daftar akunnya sudah punya perusahaan sesuai dengan kasus yang ada di bawahnya ini, maka kita akan menginput ini ke accurate. Karena
memiliki akun-akun tersendiri. Jadi akun-akun yang default ini boleh kita hapus. Caranya boleh diklik di sini, kemudian hapus, dan oke. Dan oke lagi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, biasanya saya diklik dulu di mana yang ingin dihapus, kemudian klik yang ini, kemudian saya enter 2 kali. Kemudian ketika ingin menghapus lagi, langsung saya enter lagi 2 kali. Jadi dipercepat saja. Namun ingat, opening balance equity dan retained earning itu tidak dihapus. Jadi itu defaultnya dari Accurate. Yang lainnya saja dihapus. Oke, sebelum kita melakukan penginputan daftar akun, teman-teman dilihat di bagian bawah sini. Ini ada ekuitas saldo awal, kita definisikan dulu. Ekuitas saldo awal berarti opening balance equity, kemudian akun laba ditahannya retained earning. Kalau sudah sesuai seperti ini, kita akan mengimpor file Excel yang sudah ada ini. Terlebih dahulu teman-teman, kita buka dulu. Jadi kalau Advanced Setup, selain informasi-informasi yang perlu disiapkan tadi, perlu juga menyiapkan Excel dari masing-masing jenisnya. Yang pertama ini daftar akun, kita klik dulu 2 kali. Saya harapkan teman-teman jangan dihafal, karena ini harusnya dipahami. Nah, ini contoh format Excel yang bisa digunakan untuk import data ke Accurate. Ini teman-teman yang warna kuning itu adalah tambahan. Jadi defaultnya itu yang putih-putih ini. Nah, biasanya mata uang ini diisikan untuk akun-akun yang ada di kas dan bank. Sedangkan yang lainnya ini yang terkait dengan utang kepada pemasok, kemudian piutang ya. Jadi itu yang diisi, kas dan bank, piutang kepada pelanggan, kemudian pemasok, utang kepada pemasok. Itu yang diisi. Kemudian jangan lupa tipe akunnya cash and bank, dan seterusnya, teman-teman. Untuk piutang ini, untuk mempermudah sih, kalau saya dilihat akun induknya. Kalau dia kas dan bank, berarti saya kas dan bank. Di sini tipenya. Kemudian akun piutang ini, dan seterusnya sampai pendapatan lain-lain. Jadi didefinisikan sesuai dengan akun yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang perlu diperhatikan teman-teman, untuk saldo awal di sini. Di materi kita ini materi 1 itu saldo awalnya ada semua ya. Ada debit, yang ada kredit gitu. Semua ditulis. Tapi untuk di Excel-nya ini, saldo awal ini difahami bahwa yang dimasukkan adalah kas dan bank. Kemudian ini kas dan bank. Nah, ini kenapa tidak diisikan saldonya? Karena piutang pelanggan itu nanti terisi secara otomatis ketika kita sedang menginput daftar pelanggan. Di sana ada piutangnya, jadi tidak perlu di sini. Kemudian persediaan juga tidak perlu diisi saldonya,
Karena apa? Karena nanti ada daftar barang yang akan kita impor. Jadi ngikut di sana nanti pengisiannya otomatis. Kemudian ini ya, aset lancar lainnya. Ini yang ditulis. Kemudian aset tetap tidak perlu diisikan karena nanti kita akan mengisi daftar aset tetapnya. Ada impornya sendiri. Akumulasi juga tidak perlu diisikan karena ini nanti di accurate untuk beban penyusutan dan akumulasi itu terhitung secara otomatis melalui proses akhir bulan. Hutang kepada pemasok juga tidak perlu diisikan karena nanti ketika kita impor daftar pemasok di sana juga sudah termasuk hutang kita kepada pemasok ada. Yang lainnya kemudian diisi. Kecuali penjualannya karena ini laba rugi ya. Ini nggak masuk. Yang kita impor ke accurate itu hanya neraca saldo tanpa akun-akun yang ada di penjualan. Ada maaf di laba rugi. Ini teman-teman untuk mempermudah pemahaman. Jadi gini, untuk saldo awalnya itu yang diinputkan yang tidak ada hubungannya dengan impor di step-step yang lainnya. Misalkan piutang pelanggan ini ada hubungannya nanti dengan impor daftar pelanggan. Jadi makanya nggak perlu diisi. Yang perlu diisi kan saldo awalnya yang tidak mempunyai hubungan dengan transaksi atau impor data yang lainnya. Oke, kalau sudah, ini yang kuning ini kosong ya, biasanya nggak ada, baru kita input sendiri. Kalau sudah, kita save dulu. Kemudian kalau sudah kita pastikan seperti ini, baru kita impor ke accurate. Kemudian jangan lupa teman-teman, accurate itu hanya membaca data Excel yang ini 97 sampai 2003 workbook. Karena kemarin saya coba untuk 2010 ke atas itu tidak bisa. Jadi itu ya. Ini saya save tadi udah. Kemudian kita beralih ke sini lagi. Kemudian kita klik di sini untuk impor dari berkas. Kemudian ini kita klik di sini teman-teman. Ada kayak open gitu. Nah, kita cari lokasi dari file yang akan kita impor tadi. Di sini kalau tidak ada, jangan lupa file of type-nya diganti yang Excel. Biar muncul seperti ini. Kemudian daftar akun kita klik, kita open. Kemudian ambil data di sini. Kita tunggu proses impor dari Excel ke Accurate. Nah, kalau sudah muncul seperti ini teman-teman, langkah pertama yang setiap kali dilakukan ketika mengimpor data adalah di data sumber di bawah ini, baris pertama itu dihapus. Karena apa? Karena baris pertama ini adalah judul kolomnya. Baris yang pertama ini ada nomor akun, nama akun, itu dihapus. Jadi cara menghapusnya gimana? Klik kanan, kemudian hapus. Yes, sampai hilang seperti ini. Kalau sudah hilang, teman-teman, baru kita mapping atau definisikan dari masing-masing kolom. Jadi gini, kolom data sumber ini berisi
kolom yang kita buat di Excel tadi. Sedangkan definisi kolom ini didefinisikan ke mana oleh Accurate. Jadi misalkan nomor akun. Nah, Accurate harus baca nomor akun itu kemana gitu. Maka disesuaikan teman-teman. Jadi sebelah kiri ini adalah data judul kolom yang kita buat di Excel. Ini bisa fleksibel ya, bisa berubah-ubah. Kalau ini definisi kolom yang ada di Accurate. Nah, ini listnya teman-teman. Kalau nanti kalian membuat daftar akun, pengen rinci gitu ya, langsung saja ini. Kalau pengen rinci itu, ini semua harus ada nih. Tipe akun, nomor akun, nama akun, saldo mata uang, saldo awal, saldo per tanggal, catatan, kemudian akun induk. Itu kalau pengen lengkap. Tapi kalau dirasa kebutuhannya tidak selengkap itu, tidak sedetail itu, ya yang ada di dalam perusahaan aja. Yang penting dari data sumber ini kita definisikan benar di Accurate. Ini misalkan nomor akun, berarti kita nomor akun. Kemudian nama akun, ini jangan digeser. Kalau misalkan pakai mouse gitu ya, digeser ke bawah, dia akan hilang gitu teman-teman. Jadi kalau kita klik seperti ini, usahakan kursornya di sini di drag gitu. Jadi nggak bisa pakai mouse misalkan di arah bawah gitu, nggak bisa. Di arah bawah dari mouse, jadi dia nggak bisa. Kemudian nama akun, kita masukkan nama akun, saldo awal, kita masukkan saldo awal, mata uang, untuk mata uang kita definisikan IDR ke IDR, USD ke USD. Klik OK, kemudian tipe akun. Nah, ini kas dan bank. Nah, kalau ketik-ketik gini jangan di arah bawah ya. Kalau di arah bawah dengan kursor, dengan mouse misalkan, nanti dia hilang. Jadi mending di kas dan bank, terus diklik di bawahnya atau di enter gitu. Akun piutang, kemudian persediaan, ini disesuaikan ya. Aset tetap, aktiva tetap, akumulasi penyusutan, akun hutang, ini kemudian utang lancar lainnya, utang jangka panjang, ekuitas, modal itu ya, kemudian pendapatan, HPP, beban-beban, kemudian beban-beban lainnya, beban lain-lain, dan pendapatan lain-lain. Nah, kalau sudah, diklik OK. Kemudian akun induk. Jangan lupa kedip-kedipnya kita klik sembarang di sini dulu biar dia seperti itu. Kalau sudah selesai teman-teman, sebelum kita klik impor data, pastikan dulu formasi tanggal, hari, bulan, tahun dengan pemisah ribuannya titik dan koma itu sesuai dengan tanggal dan format yang ada di laptop masing-masing atau di komputer masing-masing. Jadi disesuaikan dulu. Kalau caranya ada dua, boleh menyesuaikan komputer yang menyesuaikan dengan Accurate seperti ini atau Accurate yang menyesuaikan dengan komputer. Jadi dirubah-rubah bisa ini format pemisah ribuan, pemisahnya, koma, dan seterusnya. Kalau sudah sama, diklik impor.
Oke, kalau semua berhasil, ada keterangan bahwa datanya berapa terimpor, kemudian 0 gagal. Ini kita klik OK. Ini daftar akun kita. Kalau sudah, kita klik lanjut. Kemudian ini akun default mata uang. Karena mata uangnya ada 2, jadi nanti satu-satu kita definisikan. IDR-nya di sini teman-teman, akun hutang IDR disesuaikan dengan ini ya. Ini piutang IDR, pembayaran di muka penjualan, uang muka penjualan IDR, pembayaran pembelian IDR yang pokoknya disesuaikan dengan mata uangnya. Diskon penjualan, ini potongan penjualan, laba rugi terrealisir, ini kita masukkan ke selisih kurs, kemudian laba rugi tak terrealisir, ini selisih kurs. Kenapa ini muncul? Karena perusahaan ini memiliki 2 mata uang ya, ada mata uang asing. Jadi kalau misalkan ketika akhir periode, kan bisa jadi di awal periode kemarin nilai mata uang asingnya berapa, kemudian di akhir periode kan bisa jadi beda gitu. Ada kenaikan, ada penurunan. Maka diakui di selisih kurs. Default ini bertujuan ketika kita ada transaksi IDR, Accurate langsung menjurnalnya sesuai dengan akun default yang kita atur seperti ini. Kemudian karena ada 2 mata uang, maka selain IDR kita juga USD. Kita klik, kita pastikan semuanya sesuai dengan mata uangnya. Oke, kalau sudah silakan diklik lanjut. Nah, untuk syarat pembayaran ini kita lihat di ini syarat pembayarannya ada 2, cash on delivery atau COD, kemudian jatuh tempo 30 hari atau net 30. Kita masukkan COD itu berarti diskonnya 0, hari diskonnya 0, jatuh temponya juga 0 karena dibayar ini cash. Nah, untuk nama ini tidak perlu diisi teman-teman, itu sudah otomatis accurate, jadi di enter aja. Nah, seperti itu. Kalau net 30 ini sama dengan basic setup kemarin, berarti jatuh temponya 30. Kita enter lagi. Nah, sampai muncul seperti itu. Kemudian setelah itu semua transaksi penjualan dan pembelian dikenakan PPN 10%. Harga jual barang belum termasuk PPN 10%. Jadi kita definisikan dulu pajak PPN-nya ini. Pajaknya misalkan kita kode T, kemudian namanya PPN, ini PPN 10%, kemudian nilainya 10. Untuk nama dan keterangan ini opsional ya, jadi boleh sesuai dengan penyebutannya. Yang penting tujuannya masih tentang PPN 10%. Pajak penjualan, jadi ini PPN kalau penjualan kan keluaran berarti PPN keluaran. Kalau pajak pembeliannya berarti nanti PPN masukan. Nah, seperti ini. Jangan lupa kursornya masih di sini, kita enter sampai di baris yang baru. Dan kita arah atas. Kalau sudah, kita klik lanjut.
Kita lanjutkan di materi yang kedua. Di materi yang kedua tentang customer and vendor. Jadi pelanggan dan pemasok. Ada dua tipe pelanggan, ternyata di dalam perusahaan ada umum dan khusus. Berarti kita masukkan ke accurate, umum udah ada ini, berarti yang khusus. Kemudian metode pengirimannya kita lihat. Ada mobil box, kurir, kemudian Pos Indonesia. Mobil box, kurir, sepeda motor tadi, kemudian ada Pos Indonesia. Jadi kita enter. Kalau sudah, kita klik lanjut. Nah, ini untuk pelanggan langsung kita impor seperti langkah di impor daftar akun tadi. Klik di sini untuk impor ini, klik, kemudian sama, di open, kemudian dirubah dulu Excel daftar pelanggan. Oke, kita ambil data. Nah, di sini jangan lupa setiap kali impor, pertama kali yang harus dilakukan adalah menghapus baris pertama di data sumber. Kita hapus. Oke. Ini diperhatikan dulu, teman-teman. Ini ada kolom-kolom dibutuhkan. Biasanya di kolom ini adalah data yang belum didefinisikan atau di mapping. Di atas ini muncul di sini. Kita mapping dulu ini yang di atas, tipe pelanggan berarti tipe pelanggan ini ada umum, kita definisikan umum, kemudian khusus, kita definisikan khusus. Klik OK. Kemudian nomor pelanggan, nama pelanggan, mata uangnya, IDR, ya IDR, kemudian USD juga USD. Klik OK, kemudian pajak pertamanya ini di PPN, saldo awal, kemudian nomor fakturnya, nomor faktur saldo awal, kemudian tanggal fakturnya ini saldo per tanggal. Syaratnya kita ganti syarat. Kita definisikan. Kita klik OK. Nah, sudah semua. Khusus pelanggan ini jangan lupa di centang ini tambah saldo jika nomornya sama. Ini dicentang. Karena apa? Karena misalkan ini. Kita lihat di PT Sukma Agung ini ada dua faktur ya. Nah, kalau kita centang ini nanti dia digabungkan. Jadi tidak dianggap double input oleh accurate. Kalau kita tidak melakukan centang di sini, nanti kalau ada nomor pelanggan yang sama berarti dianggap double input. Kalau sudah, jangan lupa pastikan juga format tanggal dan pemisah ribuan dan pemisahnya. Kalau sudah semua, klik import. Oke, kita klik OK.
Kemudian setelah pelanggan kita ke pemasok. Kita klik lanjut. Pemasok kita impor langsung. Langkahnya masih sama. Pemasok. Kita ambil data. Jangan lupa dihapus baris pertama di data sumber. Kemudian kita mulai definisikan. Nomor pemasok. Saldo utang saldo awal ya. Kemudian nomor faktur saldo awal, tanggal faktur, saldo per tanggal. Dan syaratnya COD dan net 30. Kalau sudah, jangan lupa ini sama dengan pelanggan, kita centang dan kita impor. Oke. Itulah materi 1 dan materi 2 tentang company info dan currency. Kemudian kita lanjut tadi ke pelanggan dan pemasok. Di pertemuan selanjutnya atau di diskusi selanjutnya kita bahas materi yang selanjutnya. Terima kasih.